Jadi, lu lahir dan tinggal di suatu negara. Negaranya aman, rakyatnya tentram, pemerintahannya juga bagus. Tapi suatu hari, lu nggak sengaja ngeliat berita ada kasus korupsi di pemerintahan negara tempat lu tinggal. Eits, tapi kan ini negara yang rakyatnya tentram. Palingan cuma sedikit kasusnya juga. Terus pemerintahan itu kan cerminan dari rakyat. Kalau rakyatnya pinter, pemerintahannya juga dong. Oke, karena lu termasuk rakyat yang pinter atau SDM tinggi, lu penasaran dong sama kasus korupsi ini. Dan lu pun nyari tahu tentang kasus-kasus korupsi yang sedikit terjadi di negara lu. Dan akhirnya muncul pertanyaan di kepala. Kok bisa sih ada koruptor? Kenapa koruptor bisa nggak ketahuan? Kenapa koruptor bisa dapat duit yang banyak sampai triliunan? Dan gimana cara jadi koruptor dengan baik dan benar? Oke, sebelum lu mulai karir lu sebagai seorang koruptor yang ulung, lu harus tahu dulu apa definisi dari korupsi itu sendiri. Jadi simpelnya, korupsi itu nyolong. Tapi bukan nyolong biasa kayak nyolong mangga atau bayar gorengan 2 padahal makannya 16. Nggak, bukan gitu. Ya bisa dibilang gitu sebenarnya. Tapi korupsi ini lebih ke maling yang punya kekuasaan. Gimana tuh bang? Maksudnya maling yang punya kekuasaan? Yang maksudnya punya kekuasaan itu kayak direktur dari sebuah badan usaha macam PT Timah, PT Asuransi, PT Bahan Bakar, dan semacamnya. Jadi biasanya mereka yang korupsi itu punya akses ke uang atau sumber daya publik dan disalahgunain buat beli mobil pribadi, sewa private jet, atau kepentingan pribadi lainnya. Jadi dana bantuan buat rakyat mereka masukin ke kantong mereka sendiri. Ya, sekarang lu udah tahu definisi dari korupsi. Dan sekarang lu mau coba praktekin hal ini. Tapi lu sadar kalau lu itu cuma rakyat biasa yang bukan siapa-siapa. Terus gimana caranya lu bisa korupsi? Oke, kita mulai dari hal yang paling simpel dulu. Misalkan, lu disuruh ke warung sama emak lu buat beli garam. Coba latihan buat bikin alibi yang kerasa nyata ke emak lu supaya bisa dapat duit lebih. Lu bisa bilang kalau harga garam di warung udah naik atau lain. Jadinya lu bisa ngambil untung dari uang yang dikasih sama emak lu buat beli garam itu. Lumayan kan? Atau pas sekolah, coba buat janji-janji manis ke murid pinter yang lagi dibully. Bilang ke dia kalau lu bakal jadi temennya lah, bakal nraktir dia makan lah, atau bakal ngelindungin dia dari para pembuli. Supaya dia mau ngasih contekan ke lu, jadinya nilai lu bisa bagus. Tapi ingat, itu cuma janji manis semata. Jangan tepatin janji itu. Buat apa coba? Kan gak untung buat lu. Ya singkat cerita, lu berhasil ngelakuin ini semua semasa remaja lu. Lu berhasil nyebarin citra baik lu, berhasil ningkatin public speaking lu biar bisa dipercaya sama orang lain. Jadinya lu bisa masuk perguruan terkenal dan berhasil jadi seorang yang punya kuasa. Langkah besar awal lu buat jadi koruptor yang sukses udah berhasil lu lakuin. Tapi lu masih belum tahu gimana caranya buat korupsi. Sebelum lu jadi orang yang punya kuasa, lu harus cari dulu posisi yang punya keakses anggaran atau semacamnya. Kalau perlu main relasi sama ikut partai politik. Sekarang lu bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu korupsi. Di langkah ini, lu udah jadi seorang koruptor, tapi belum jadi koruptor yang hebat. Terus, gimana cara lu biar bisa jadi seorang koruptor yang hebat? Nah, misalnya lu dapat proyek buat benerin fasilitas publik dari atasan. Dan ada anggaran yang masuk. Terus lu mau ambil anggaran itu buat kepentingan pribadi lu. Tapi gak mau sampai ketahuan. Iya dong, masa ketahuan? Ini kan kegiatan mencuri. Pencuri mana yang mau ketahuan coba? Lanjut. Cara biar lu gak ketahuan waktu mencuri uang rakyat. Beberapa hal yang bisa lu lakuin biar gak ketahuan korupsi. Itu lu bisa markup anggaran proyek. Atau lebih gampangnya nambahin biaya di atas harga asli. Terus belajar juga buat nyuci uang. Bukan pakai sabun ekonomi atau gimana, tapi nyamarin asal-usul uang ilegal biar dikira legal. Sama pakai rekening orang lain, bikin alibi, oplos bahan bakar, dan biar lebih ngeyakinin lagi buat laporan palsu tentang keuangan. Habis itu manfaatin relasi-relasi yang udah dibikin tadi buat nutup jejak korupsi kalian. Ya suapin mereka nasi dikit lah buat bantu kalau lu kena masalah. Nah, yang paling penting biar gak ketangkep karena korupsi itu
jangan rakus. Ya emang sih korupsi di awal aja udah bisa dibilang rakus. Tapi intinya jangan sampai uang yang kalian ambil itu mencurigakan. Misalnya tiba-tiba negara kehilangan 1 triliun dari suatu anggaran. Udah jelas banget itu mencurigakan kan. Biar nggak gitu, coba lu ambil sedikit demi sedikit uangnya sampai bisa kekumpul ratusan miliar. Enggak deh, itu makin dikitan kayaknya. Sampai kekumpul ratusan triliun. Nah, baru mantep tuh. Oke, sekarang lu udah tahu cara jadi koruptor dengan baik dan benar. Tapi ini ada dampaknya nggak sih buat rakyat? Ya meskipun gua tahu koruptor itu nggak peduli sama rakyat. Tapi ya gua bahas aja lah biar tahu dikit-dikit. Mungkin ada sosok entitas yang mikir, ya korupsi mah urusan pejabat, bukan urusan rakyat. Kalau ada otaknya udah kena tuh. Korupsi itu efeknya gede banget ke kehidupan masyarakat. Jalanan rusak, bisa jadi dana proyeknya dikorupsi. Pendidikan mahal, mungkin ada dana yang dikorupsi juga. Harga bahan pokok naik, bisa jadi ada mafia yang main di belakangnya. Intinya, korupsi itu bikin hidup rakyat jadi lebih susah. Dan negara jadi nggak maju-maju. Kesimpulannya, buat jadi koruptor yang hebat, lu harus bisa jadi orang yang manipulatif. Nggak peduli sama orang sekitar, plus rakus. Jadi koruptor juga harus siap buat hidup dalam ketakutan dan dibenci sama banyak orang. Sekalinya ketangkep dan masuk penjara, itu bakal buat hidup lu susah. Harusnya sih gitu. Dampak korupsi juga bisa ngebuat negara jadi hancur dan rakyatnya bisa jadi sengsara. Tapi kan, ya dari awal koruptor itu emang gak peduli sama rakyat. Jadi setelah denger semua hal yang gue sebutin tadi, menurut kalian apa hukuman yang cocok buat koruptor? Dan apakah lo tertarik buat jadi seorang koruptor dan sengsarain hidup rakyat? Gitu.